selaku tim produk atau pre-sales. Dan di sini juga ada Pak Ronaldo Robangsa mewakili Tableau Software sebagai akun eksekutif, dan juga ada Pak Rudi yang juga mewakili Tableau Software selaku akun eksekutif juga. Jadi nanti apabila ada pertanyaan terkait Tableau sepanjang perjalanan webinar ini, silakan ketik di chat box. Nanti akan kami bantu jawab dari saya atau Pak Ronald dan juga Pak Rudi. Oke, Pak Ronald mungkin langsung saya mulai saja ya, Pak Ronald, Pak Rudi. Saya langsung mulai ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat siang semuanya. Sekali lagi terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menghadiri webinar Tableau yang diadakan oleh MII. Nah, tema kita hari ini adalah Self-Service Analytics, yang mana kita memfokuskan ke industri financial and technology. Nah, di sini selaku Head of Big Data Analytics ada Pak Bernardi Suhendra, ada saya, Randy Anwar, selaku Metrodata Tableau Pre-Sales, ada Pak Ronaldo dan juga Pak Rudi yang mewakili Tableau Software selaku akun eksekutif. Ini adalah halaman untuk menghubungi kami, kontak us, jadi akan saya freeze mungkin sekitar 1-2 detik apabila Bapak Ibu ingin mengcapture halaman ini. Jadi apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung menghubungi ke Metrodata melalui email di tableau@metrodata.co.id, atau mungkin juga bisa langsung ke Principal, ada Pak Ronaldo dan juga ada Pak Rudi. Agenda atau konten dari webinar hari ini adalah akan dimulai dari introduction from Metrodata. Jadi ada sedikit penjelasan mengenai introduction dari Metrodata terkait divisi Tableau itu sendiri. Lalu ada sedikit Tableau overview dari saya dan Pak Ronaldo. Kemudian nanti akan masuk ke demo. Lalu terakhir ada quiz yang akan kita berikan hadiah juga, dan juga ada promo dari Metrodata itu sendiri. Sebagai permulaan, saya akan mulai dengan introduction dari Metrodata Portfolio. Jadi di bawah divisi Big Data dan Analytics, kita memiliki beberapa divisi, di mana salah satunya adalah divisi Data Visualization. Dan Tableau tentu saja termasuk ke dalam divisi Data Visualization. Dan selain itu, kita juga punya divisi Data Management, Enterprise Performance Management, Big Data, Data Science, sampai dengan juga ada Social Media Monitoring and Sentiment Analysis. Jadi apabila Bapak Ibu membutuhkan solusi lain juga selain Tableau, bisa langsung menghubungi ke kami. Selanjutnya akan saya langsung mulai dengan sedikit introduction dari Tableau. Apa sih dan kenapa sih harus Tableau? Oke, saya akan mulai dari apa sih Tableau itu terlebih dahulu. Oke, jadi Tableau itu adalah sebelum saya mulai, mohon maaf, Pak Ronald, halaman saya sudah berubah belum ya screen-nya? Sekarang masih di our Big Data Analytics portfolio. Oke. Di saya sudah berubah soalnya. Oke, sudah berubah ya harusnya ya sekarang ya? Iya, sudah berubah. Thank you. Mohon maaf ada kesalahan teknis sedikit. Oke. Akan saya mulai dengan apa sih dan kenapa sih harus Tableau? Oke, pertama akan saya mulai dengan apa sih Tableau itu. Jadi Tableau itu adalah sebuah business intelligence atau BI tools, atau mungkin sekarang lebih sering disebut sebagai visual analytic atau data visualization tools, yang mana Tableau itu sendiri diciptakan di tahun 2003 di Amerika. Kemudian Tableau juga adalah sebuah tools yang sangat powerful dan growing-nya paling cepat, dan juga sering disebut sebagai produk yang inovatif. Kenapa seperti itu? Karena Tableau dari awal diciptakan dengan metode pendekatan secara business user oriented, dengan target adalah memudahkan para business user yang bahkan tidak mengerti scripting sekalipun dapat membuat analisa mereka secara mandiri, sehingga tingkat dependensi ke tim IT pun akan jauh berkurang. Dan tentunya efek positifnya adalah tim IT juga dapat lebih fokus dalam mempersiapkan data quality yang lebih baik ke tim business user yang membutuhkan analisis. Nah, lalu kenapa sih harus menggunakan Tableau? Ada beberapa alasan kenapa kita harus menggunakan Tableau. Secara singkatnya, alasan pertama adalah less time required to prepare data. Kenapa seperti itu? Kenapa dengan menggunakan Tableau kita lebih cepat mempersiapkan data? Nah, itu nanti ada di slide selanjutnya, di mana Tableau memiliki beberapa platform dan juga memiliki banyak konektor yang sudah built-in di dalam Tableau itu sendiri. Nah, kedua adalah flexibility to explore. Nah, kenapa seperti itu? Karena sesuai penjelasan saya di awal, karena Tableau diciptakan dengan metode pendekatan secara business user oriented, sehingga eksplorasi data yang dilakukan oleh user pun akan sangat jauh lebih mudah dan juga lebih fleksibel. Nanti lengkapnya akan di-show oleh Pak Ronald dan Pak Rudi di sisi demo.
Kemudian ketiga adalah share up-to-date analysis. Jadi walaupun ini bersangkutan dengan alasan selanjutnya, jadi walaupun Tableau itu terkesan didesain untuk individual, tapi Tableau juga sudah sangat siap atau bahkan sudah well prepared untuk mengcapture kebutuhan secara skala enterprise, di mana nanti ada proses otomasi dan sebagainya, sehingga para user tidak perlu lagi mengulang-ulang pekerjaan yang sama hanya untuk mendapatkan result yang paling update. Nah, lalu alasan selanjutnya adalah large online community and commitment to improve. Nah, Tableau ini memiliki online community termasuk yang paling besar dibandingkan dengan produk-produk BI lainnya. Kenapa? Karena online community yang dimiliki oleh Tableau itu di-maintain secara official oleh Tableau, dan banyak juga representatif dari Tableau langsung turun tangan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari user yang ada di online community tersebut. Dan online community tersebut tidak terbatas hanya untuk para partner maupun customer, melainkan terbuka untuk segala user. Sehingga end user yang sekedar cuma ingin tahu mengenai Tableau itu bisa melakukan registrasi dan mencari informasi atau mempertanyakan informasi mulai dari non teknis sampai teknis di online community ini. Nah, lalu selanjutnya adalah sebagai bukti komitmen kami untuk improve. Ini dibuktikan dengan Tableau selalu menduduki posisi leader di Magic Quadrant selama 8 tahun berturut-turut. Selanjutnya adalah key feature dari Tableau. Nah, ini bersangkut paut juga dengan alasan sebelumnya kenapa harus menggunakan Tableau. Dari ini adalah beberapa key feature dari Tableau. Nah, pertama adalah kenapa sih harus menggunakan Tableau, alasan yang sebelumnya. Nah, Tableau itu memiliki konektor paling banyak, atau bisa dibilang Tableau memiliki native atau built-in konektor paling banyak dibandingkan para kompetitor lainnya, di mana Tableau memiliki lebih daripada 60 konektor, dimulai dari konektor ke file, ke sistem atau ERP, database, online data, bahkan sampai ke web data sekalipun. Nah, apabila sistem atau database yang Bapak Ibu gunakan tidak ada atau tidak disupport oleh Tableau secara native atau secara built-in, Bapak Ibu tetap bisa melakukan koneksi ke database tersebut menggunakan konektor tradisional, yaitu ODBC dan JDBC yang mana disupport oleh Tableau. Nah, alasan kedua adalah Tableau memiliki VSQL teknologi yang telah dipatenkan, di mana VSQL itu adalah singkatan dari Visual Query Language, dan ini adalah fitur yang sangat memungkinkan user untuk mengeksplor data mereka secara grafis atau bisa kita bilang drag and drop. Nah, itulah kenapa saya bilang business user yang bahkan tidak mengerti scripting pun akan sangat mudah membuat analisanya sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, selain itu, key fitur lainnya adalah Tableau memiliki platform yang khusus dibuat untuk membantu para IT user dalam mempersiapkan datanya, yaitu yang disebut sebagai Prep Builder, di mana data-data kita dapat dikombinasikan atau dapat dikonsolidasikan ke dalam satu flow tertentu, lalu kita store ke dalam satu format tertentu. Nah, store formatnya itu bisa dalam bentuk .hyper, yang mana hyper itu adalah raw data yang hanya bisa dapat dibaca oleh Tableau, lalu bisa ke dalam CSV file, bisa nulis kembali ke database, jadi bisa menulis balik ke database, jadi bisa dibaca dari beberapa sumber data, lalu ditulis balik ke database, atau bisa langsung dipublish ke Tableau server. Nah, selain itu, key feature dari Tableau nomor 4 adalah built-in machine learning. Nah, Tableau memiliki fitur machine learning yang sudah bawaannya si Tableau tanpa Bapak Ibu harus mengeluarkan effort tambahan lagi, yang dinamakan dengan fitur As Data dan juga Explain Data, di mana fitur As Data memungkinkan para user untuk mengeksplor datanya tanpa harus membuat dashboard terlebih dahulu. Dan fitur Explain Data adalah fitur di mana Tableau akan membantu menganalisa data Bapak Ibu pada poin tertentu yang dibutuhkan. Nah, kemudian key feature selanjutnya adalah user dapat membuat clustering dan juga forecasting tanpa scripting atau minim scripting. Nah, fitur ini juga sudah ada di dalam Tableau tanpa perlu license atau biaya tambahan. Nah, selain itu, yang terakhir adalah key feature terakhir dari si Tableau adalah Tableau karena dia sangat mementingkan kemudahan untuk business user. Tableau juga menciptakan native mobile apps yang dapat Bapak Ibu download di Play Store maupun App Store. Nah, saya akan masuk ke area Tableau Platform, di mana Tableau memiliki moto terhadap platform-platformnya, yaitu Prepare, Create, and Collaborate with Tableau. Nah, seperti Bapak Ibu lihat, di sini ada beberapa platform dari Tableau, di mana di awal, di bagian bawah dimulai dari Tableau Prep Builder, yang seperti saya sudah jelaskan, di mana ini adalah platform yang dibuat khusus untuk membantu tim IT user
dalam mempersiapkan datanya. Nah, Tableau tidak pernah menyebut ini adalah tools ETL, melainkan data preparation. Kenapa? Karena sampai saat ini Tableau Prep Builder memang mungkin mirip seperti ETL tools, tapi hanya saja fokusnya lebih ke persiapan data, sehingga apabila Bapak Ibu tidak memiliki ETL tools atau belum mempunyai budget ke ETL tools, bisa memanfaatkan Prep Builder ini untuk melakukan konsolidasi data secara sederhana. Nah, di mana di Prep Builder juga sudah ada fitur yang dimiliki oleh tools ETL pada umumnya seperti join, union, aggregation, data cleansing, data catalog, sampai store ke database. Nah, kemudian ada platform kedua adalah Tableau Desktop, di mana para user dapat membuat visualisasi, data model, dan juga membuat dashboard secara lokal laptop atau desktop masing-masing. Nah, nanti kedua result dari Tableau Desktop maupun dari Prep Builder ini dapat dipublish ke Tableau Server atau Tableau Server Online, yang kemudian proses selanjutnya akan dilakukan secara otomatis oleh Tableau Server. Nah, jadi di Tableau Server ini semua proses collaboration, automation, dan governance itu akan terjadi secara otomatis di Tableau Server. Nah, kemudian bagaimana dengan user yang harus membuat dashboard tapi tidak mau repot-repot menginstal Tableau Desktop dan Tableau Prep Builder? Nah, tenang saja, para user tersebut tetap dapat membuat dashboard atau membuat analisa secara web-based langsung ke portal Tableau Server yang user tersebut miliki atau perusahaan tersebut miliki. Nah, nanti resultnya adalah end user yang akan menggunakan analisa atau dashboard tersebut dapat mengakses dashboard tersebut ke portal Tableau Server melalui browser mereka, bisa dari browser di desktop ataupun browser di mobile mereka, atau bahkan mendownload native apps-nya di mobile apps masing-masing, bisa di iOS atau di Android, atau bahkan dashboard-dashboard tertentu ingin di-embed ke website perusahaan, itu pun juga sangat memungkinkan karena Tableau sudah mensupport hal tersebut. Oke, mungkin itu sedikit introduction Tableau dari saya. Selanjutnya adalah how to select the right platform berdasarkan dari sisi dari Pak Ronaldo selaku dari Tableau Principal. Pak Ronaldo, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Randy. Saya akan share screen saya, Randy, kalau Oke, boleh. silakan. Oke, first and foremost ya, terima kasih Randy atas penjelasannya mengenai Tableau. Apakah screen saya udah kelihatan sekarang, Randy? Sudah Ron, sudah. Oke, baik. Oke. Dan terima kasih juga Bapak dan Ibu sudah bergabung dengan kami ya. Salam kenal, saya Ronaldo tadi yang sudah diperkenalkan dengan Randy juga sebagai representatif dari Tableau. Dan hari ini saya bersama Rudy, seorang ahli data visualization dan dashboard dari tim kami juga. Ya, saya sebetulnya saya ingin memfokuskan ya ke solusi untuk bagaimana cara memilih platform yang lebih cocok untuk perusahaan masing-masing. Ya, sebab kalau dilihat dari sini ya saya ada contoh dari 5 solusi business intelligence ternama. Dan kalau saya tunjukkan tunggu sebentar ya. Kelihatannya ada hal teknis, mohon maaf. Ya, dan kalau saya tunjukkan ini, apakah Anda dapat membedakan solusi mana yang menghasilkan nomor 1, dari nomor 1 sampai nomor 5, itu solusi mana yang akan menghasilkan dashboard-dashboard ini? Apakah itu Qlik, Power BI, Tableau, SAP, atau D3JS? Ya, pertama kali saya melihat ini, saya pun tidak tahu. Tapi sebetulnya inilah jawaban yang ada. Nah, pertanyaan yang saya ada sebetulnya, itu kalau dari hasil dari setiap solusi ini sama, gimana cara kita memilihnya? Solusi yang cocok untuk perusahaan Anda. Ya, jadi kalau saya rekomendasikan adalah pilihlah dari perjalanan yang akan memberikan hasil tersebut. Contohnya, analoginya ya, kalau kita mau ke Bandung
dari Jakarta, itu pasti ada beberapa jalur yang kita bisa pilih. Kita bisa lewat jalan tol langsung secara kilat, atau kita bisa lewat jalan sinik lewat Bogor dan Puncak. Ya, dan itu sama dengan situasi business intelligence. Dan tools yang kita gunakan untuk mendapatkan hasil itu adalah sesuatu yang penting untuk membantu perjalanan tersebut. Contohnya, kalau zaman dulu tuh ya kita menggunakan apa yang kita panggil hard copy. Ya, sama seperti laporan sekarang saat ini yang masih digunakan oleh beberapa perusahaan di Indonesia, itu mereka menggunakan laporan sebentuk hard copy yang berupa kertas. Dan walaupun sudah banyak menggunakan PowerPoint, ya laporan itu tetap aja masih statik. Istilahnya seperti gambar map yang diupload di dalam handphone. Ya kan, statik, dan kalau setiap kali kita mau beralih ke lokasi tertentu ya harus tetap cari kembali map tersebut, gambar map tersebut. Kadang-kadang ini akan membantu soalnya handphone lebih kecil, lebih gampang. Tapi itu juga kadang malah menyusahkan. Ya, itu tantangan yang pertama dari memilih sesuatu tools yang sangat penting untuk memilih journey yang dibutuhkan. Atau kita menggunakan Excel, ya itu pilihan kedua. Yang bisa digunakan juga secara interaktif, tetapi untuk membangun dashboard, satu dashboard itu biasanya lama sekali, bisa sampai harian ataupun mingguan. Ya, setelah itu, setelah dashboard itu dibangun, setelah mungkin beberapa minggu kemudian, pertanyaannya adalah apakah data itu masih relevan? Gitu. Kadang-kadang makin saking susahnya dan lamanya, itu akhirnya menyebabkan kelelahan untuk setiap analis tersebut. Dan mereka akan jadi ya frustasi, marah. Dan pada akhirnya akan mengambil shortcut. Dan shortcut ini sesuatu yang paling bahaya sebab dengan shortcut ini kita tidak tahu datanya itu akurat atau tidak. Berarti setiap keputusan yang ditindakkan dari laporan tersebut, apakah itu akhirnya akan berguna atau akan merugikan. Dan sesuatu jalan itu hanya bisa diketahui mungkin ya 2 minggu, 3 minggu setelah keputusan itu diambil. Dan itu mungkin udah terlambat. Ya. Dan sebetulnya untuk mengatasi challenge atau tantangan-tantangan ini, itu solusinya gampang, yaitu teknologi. Oleh karena itu, sudah mulai banyak perusahaan yang beralih ke teknologi tersebut untuk memahami data-data mereka, biar mereka bisa mengambil keputusan secara lebih gesit dan secara lebih real time. Dengan teknologi tersebut, ya perusahaan ternama seperti Aeon pun dapat memberikan professional insight kepada customer-customer mereka dan memberikan informasi yang penting agar customer tersebut bisa mengambil keputusan yang lebih akurat. Ya, contohnya Aeon di Cina yang sedang terdampak pada situasi pandemi ini dan mengalami perubahan yang drastik dan sudden ya dalam bisnis mereka. Mereka mempunyai data yang betul-betul kacau dan berantakan, dan kebutuhan tersebut untuk memvisualisasikan data itu dengan cepat agar mereka bisa mengambil keputusan. Dengan menggunakan tools yang sesuai, Aeon bisa memberikan respon yang lebih cepat dan meningkatkan operational effectiveness by 50%. Ya, sama dengan perusahaan bank di Amerika, namanya St. Mary Bank. Dalam situasi pandemi ini, mereka harus menutup cabang-cabang mereka. Tetapi sebagai bisnis ya mereka harus tetap berjalan, sebab kalau tidak ya nanti kan bangkrut.
Jadi mereka harus merubah bisnis model mereka dan menggunakan data tersebut untuk membantu mengambil keputusan harian mereka. Mereka mendirikan kantor virtual agar customer mereka masih bisa mendapatkan servis. Ya, di situasi seperti ini kebutuhan peminjaman customer mereka meningkat sebab banyak perusahaan yang sedang on the rate. Ya, tim dari Saint Mary Bank ini dapat mengambil data tersebut, menghasilkan dashboard yang memberikan credit rating dan risk untuk customer mereka. Dengan informasi tersebut, the team on the ground bisa langsung memproses aplikasi peminjaman lebih cepat. Dan ditambah itu, seperti yang dicontohkan dari dashboard ini, branch manager mereka bisa langsung melihat transaksi dari cabang-cabang masing-masing setiap minggu untuk memahami situasi-situasi bisnis mereka. Nah, ini beberapa contoh bagaimana perusahaan-perusahaan setelah memilih platform atau tools yang cocok, itu dapat membantu situasi atau membantu keadaan bisnis mereka no matter the situation. Jadi untuk meringkaskan presentasi saya, ya memilih tools atau platform itu sesuatu yang sangat penting. Ya, sebab walaupun hasilnya akan berupa dashboard yang sama, tapi perjalanannya berbeda. Dan dalam perjalanan tersebut, yang akan membantu Anda menganalisa data-data itu. Ya, jadi saya mempunyai 3 tips untuk memilih platform yang benar. Tips pertama, pilihlah platform yang mudah digunakan. Sesuatu yang bisa digunakan bukan hanya IT, bukan hanya data expert atau data scientist, tetapi yang bisa digunakan oleh business user juga. Sebab semua pertanyaan bisnis itu berasal dari mereka, bukan dari IT. Ya, dan dari kami itu kita selalu percaya bahwa seseorang yang sepatutnya menjawab pertanyaan tersebut adalah seseorang yang mempunyai pertanyaan. Jadi kenapa kita memilih seperti itu? Sebab biasanya setelah mendapat jawaban pertanyaan itu, mereka akan mempunyai pertanyaan kelanjutannya. Jadi dengan ability mereka untuk membangun dashboard sendiri atau memahami data mereka sendiri, mereka bisa langsung menjawab pertanyaan secara intuitif. Ya, itu tips saya yang pertama. Yang kedua, carilah platform yang mudah untuk diimplementasikan dan mudah untuk di-skill atau ditambah atau dikurangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi masing-masing. Jadi contohnya pada situasi pandemi seperti ini, mereka hanya memulai dengan 1. Itu bisa. Tapi sewaktu bisnis pick up, sewaktu mereka mendapatkan hasil yang bagus dari solusi ini, mereka mau menambahkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya mau menambahkan 5, ya itu juga bisa. Ya, dan tips saya yang terakhir adalah dapatkan kepastian bahwa platform tersebut sudah dipercayai sebagai leader dalam industri analytics. Sebab kenapa? Semua solusi membutuhkan investment, ya, investment waktu, investment duit. Kalau pada akhirnya setelah memilih solusi tersebut, ternyata perusahaan tersebut mengganti solusinya atau discontinue solusi mereka, jadi investment tersebut itu harus mulai dari 0. Gitu. Nah, dari 3 pointer ini, dengan tips-tips ini, saya akan menghandover presentasi ini kepada Rudy, ya, dan dia akan menunjukkan bagaimana Tableau ini bisa memenuhi pointer yang saya sampaikan tadi. Dan Rudy pun akan menunjukkan bagaimana platform ini dapat membantu Anda untuk memahami data-data Anda dan memberikan wawasan dari data-data tersebut. Oke, dengan itu saya akan menghandover to Rudy. Rudy, the floor is yours.
Halo Rudi? Halo Rudi, you're on mute Ya, kalau misalnya ya. baik. Sekali lagi terima kasih Pak Ronaldo dan Pak Randy untuk perkenalannya dan introduction-nya. Jadi nama saya Rudi, Solution Engineer dari Tableau. Ya, jadi tadi sudah dibahas mungkin pentingnya visualisasi dan data analisa. Ya, sementara mungkin sekarang sekitar 30-40 menit ke depan saya ingin menunjukkan platform Tableau. Karena mungkin saya asumsi dari rekan-rekan Bapak Ibu di sini mungkin belum pernah lihat Tableau sama sekali, mungkin ada yang sudah punya pengalaman sedikit. Saya mau tunjukkan perjalanannya seperti yang tadi Pak Ronaldo sudah tekankan, perjalanan dari awal sampai akhir, terutama untuk seorang user yang mungkin bukan latar belakang IT, ya mungkin user yang sudah berpengalaman di bisnis, sudah berpengalaman analisa datanya mungkin di Excel, membuat laporan sendiri. Saya mau tunjukkan cara yang lain untuk analisa data tersebut menggunakan platform Tableau. Ada 3 aspek yang akan saya tunjukkan hari ini. Jadi dari sisi platform Tableau sendiri kita punya beberapa bagian istilahnya. Pertama saya akan tunjukkan yang kita sebut Tableau Prep. Di sini ini bisa kita gunakan untuk preparasi data. Ya, saya bilang sebenarnya ini step-nya opsional apabila misalnya di perusahaan Bapak Ibu masing-masing sudah ada data yang sifatnya sudah cukup bersih. Ya, mungkin sudah ada data warehouse atau sudah ada database yang bisa digunakan, bisa langsung diloncat step Tableau Prep ini, tapi bisa juga digunakan misalnya apabila ada data-data yang sifatnya masih kotor, ya belum bersih. Mungkin ada data survei yang dari third party atau data yang kita dapatkan dari CRM sendiri yang mungkin belum terlalu bersih, perlu kita standarisasi dulu, perlu kita ubah struktur datanya, perlu kita transformasi, itu bisa menggunakan platform yang kita sebut Tableau Prep. Setelah data itu kita persiapkan, kita akan biasa masuk ke Tableau Desktop. Tableau Desktop ini step kedua biasanya ini core-nya Tableau, ya ini intinya Tableau. Untuk kita koneksi ke data, bisa dari file, bisa dari Excel, bisa dari text file, kita koneksikan, kita membuat analisa, kita buat visualisasi langsung di desktop ini. Kemudian terakhirnya, saya akan tunjukkan Tableau Server. Ini Tableau Server untuk berbagi hasil yang sudah diciptakan. Jadi misalnya untuk level manajemen atau level operasional yang secara pengalaman mungkin tidak perlu analisa data, tapi perlu konsumsi laporan tersebut atau konsumsi dashboard tersebut. Ya, kita bisa klik untuk filter, kita bisa navigasi, kita bisa drill down langsung di dashboard tersebut. Itu biasa menggunakan Tableau Server. Tadi sudah dijelaskan di awal, ini bisa diakses dari browser atau dari mobile device, ada aplikasinya sendiri, namanya Tableau Mobile. Oke, saya akan mulai dari contoh dulu mungkin, terutama karena hari ini temanya lebih ke financial services dan teknologi, tapi sama sekali tidak tertutup kemungkinan dari rekan-rekan yang mungkin di bidang-bidang atau di sektor lain, ya karena penggunaan Tableau sendiri tidak terkunci di industri atau vertikal tertentu. Siapa saja yang memiliki data, perusahaan apapun yang memiliki data pasti bisa menggunakan Tableau untuk mencari insight dari data tersebut. Ya, mungkin saya tunjukkan beberapa contoh dashboard dulu, karena kalau kita lihat penggunaan Tableau sendiri mungkin ada beberapa level kalau saya bilang. Level pertama mungkin lebih sifatnya laporan, sifatnya report. Ya, jadi ini dashboard yang biasanya digunakan untuk menampilkan data. Ya, jadi dari rekan-rekan Bapak Ibu mungkin sudah tahu KPI-nya apa, metrik yang ingin kita tampilkan apa saja. Jadi misalnya di sini kita punya profit and loss statement untuk suatu perusahaan misalnya. Nah, ini biasa dikonsumsi oleh misalnya C-level ya atau director atau manajemen. Jadi di sini kita bisa lihat ada metrik-metrik ini semua bisa kita langsung ambil performanya. Ya, kita bisa lihat sales, kita bisa lihat revenue, ada profit, ada expenses, ada depresiasi, ada berapa expenses yang digunakan untuk membayar gaji pegawai, untuk rental bangunan, lain sebagainya. Dan konteks sendiri kita bisa bandingkan. Ya, di sini kita lihat masing-masing sudah diciptakan desain visualnya untuk perbandingan melawan targetnya. Jadi yang warna biru di sini barnya, kita punya grafik barnya. Barnya itu pencapaiannya dan garis ini adalah targetnya atau budgetnya. Jadi kita lihat yang warna biru berarti sudah mencapai target, yang warna oranye ini masalah yang perlu kita telusuri lebih lanjut, yang berarti tidak mencapai target. Misalnya cost terlalu tinggi di sini kita terima, atau depresiasinya lebih tinggi dari yang kita perhitungkan sebelumnya. Ya, dan secara visual sendiri bukan statis ya. Jadi kalau yang terbiasa mungkin presentasi di Excel,
di PowerPoint hasilkan statis sebuah gambar, sementara di Tableau hasilnya semua interaktif. Jadi kalau misalnya mouse-nya kita gerakkan ke masing-masing elemen, ya kita bisa drill down lebih lanjut, mungkin untuk mencari tahu informasi pergerakan bulan ke bulannya, apakah naik, apakah turun, atau kita mau lihat detail dari bulan-bulan sebelumnya, kita lihat detail pencapaian melawan targetnya, bisa langsung kita gerakkan di sini, kita baca, dan kita dapat insight yang lebih dalam di sini. Ya, nah kenapa ini saya bilang masih level pertama, level awal? Karena secara penggunaan sendiri ini masih pasif dari usernya. Berarti dia hanya melihat data, mungkin dia bisa telah lebih lanjut, tapi tidak interaktif desainnya. Yang kita sebut interaktif mungkin desain yang seperti ini. Contoh kedua yang saya miliki di sini. Ya, jadi sama, saya punya sedikit KPI, metrik untuk ditampilkan, tapi dashboardnya sendiri bisa menjawab pertanyaan lanjutan. Ya, jadi misalnya di sini kita lihat, misalnya perusahaan ini beroperasi di beberapa negara, di Asia Tenggara, di Australia, dan di Asia. Kalau saya lihat dari marketnya, ada beberapa lokasi di sini berdasarkan revenue-nya atau pendapatannya. Nah, saya bisa klik langsung. Misalnya saya mau lihat detail tentang yang Australia. Ya, tinggal klik di peta ini di Australia. Nah, tampilan ini semua berubah. Jadi di sini saya lihat ada 5, misalnya 5 customer yang paling penting di Australia. Ini stages di customer-customer tersebut. Kalau saya klik negara lain, tetap dia akan filter juga, dia akan berubah langsung sesuai dengan elemen yang saya ingin drill down lebih lanjut. Ya, jadi saya bisa langsung klik di elemen ini, saya bisa cari tahu lebih lanjut, sampai misalnya kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab di dashboard ini. Karena kita dashboard kan hanya biasa tampilan awal, pasti akan memancing lebih banyak pertanyaan. Nah, kita bisa langsung menggunakan misalnya platform natural language di Tableau, ya, menggunakan bahasa manusia. Jadi kalau kita mau bertanya, kita tinggal klik di tombol ini, sudah didesain seperti ini. Nah, dari sini saya bisa lihat data-data apa yang ada di dashboard ini. Ya, saya punya profit, saya punya revenue, saya punya customer. Jadi misalnya kita bertanya, coba tunjukkan top 10 customer berdasarkan profit. Jadi apa yang terjadi? Kita bertanya seperti ini langsung dengan bahasa manusia. Nah, dari Tableau otomatis kita akan coba terjemahkan pertanyaan manusia ini menjadi pertanyaan analytical. Dan pertanyaan analytical ini akan langsung dihubungkan dengan data yang sudah tersedia di sistem tersebut. Jadi sekarang sistem Tableau-nya kita punya 2 data kolom ya. Kita punya data tentang customer, kita punya data tentang profit, untung dan ruginya. Saya klik langsung, otomatis dari Tableau akan menampilkan visual dulu dari detailnya. Ya, jadi saya lihat di sini ada yang top 10 dibandingkan dengan sisa customer yang lain. Kalau diperlukan bisa saya ubah tampilan visualnya, sangat interaktif, mau saya lihat sebagai mungkin tabel aja untuk lihat detailnya, atau saya mau lihat sebagai tree map misalnya untuk lihat perbandingan, itu bisa langsung digunakan di tampilan ini sendiri. Ya, jadi penggunaannya bukan hanya berdasarkan dashboard yang sudah ada, bisa saja kita untuk tampilkan ke user-user lain, kita bisa tampilkan tadi melalui natural language. Jadi dia bisa langsung bertanya di portal tersebut. Ya, menjawab jauh lebih banyak pertanyaan dibandingkan statik. Misal kalau kita presentasi di PowerPoint, ya di PowerPoint saya terima, oke, di Australia saya mau lihat siapa saja sih customer yang paling penting di sini. Mungkin karena tidak ada datanya, saya harus balik dulu. Kita balik analisa lagi datanya ke Excel, kita coba gali lagi, kita tampilkan terpisah. Mungkin pada saat dapat jawabannya sudah 1, 2, 3 hari selanjutnya, atau mungkin beberapa jam kalau datanya tidak terlalu besar. Contoh-contoh lain, misalnya saya bisa lihat di sini spesifik ke financial, mungkin ada yang dari fintech yang industrinya insurance sifatnya. Jadi saya bisa lihat ini untuk analisa fraud ya, analisa klaim. Kita mau mencari fraud di dalam klaim itu sendiri. Kita bisa lihat misalnya detail kalau kita hover over di bulan tertentu, kita lihat tipe klaim yang paling sering dilakukan itu di tipe apa. Ya, jadi di sini ada banyak error atau ada banyak tipe klaim tertentu, ini dari teknologi, dari accident, dari teknologi, kita bisa lihat detailnya, berapa jumlah klaimnya, dan berapa total yang dibayar ke customer itu sendiri. Ya, kita bisa lihat analisanya secara detail juga, jadi kita bisa melakukan analisa fraud. Tadi kita mau mencari potensial fraud ada di
mana saja ya, bisa melakukan misalnya di sini analisa Benford untuk melihat distribusi angkanya sendiri. Jadi saya lihat di sini ada yang tidak sesuai, yang nomor 5 kita punya targetnya di sini seharusnya sekitar 9%, tapi untuk kategori 5 dia jauh di atas target. Saya mau tahu kenapa. Saya bisa klik lagi lebih lanjut, kita lihat sebaran dari customer-nya, siapa yang klaimnya paling tinggi, siapa yang jumlah klaimnya paling banyak. Jadi kita kelihatan satu di sini outlier. Ya, policy ID 9820 dibandingkan dengan polis-polis yang lain jumlah klaimnya tinggi sekali. Dia klaim 123 klaim di bulan yang sama. Mungkin perlu kita telusuri lebih lanjut apakah ini semuanya klaim yang benar-benar legal atau mungkin beberapa mungkin fraud dari customer ini. Dan kita bisa lihat detailnya juga di bawah klaim apa yang mereka lakukan di sini. Ya, mungkin dari sini ada teman-teman yang industrinya lebih di micro lending atau di peer-to-peer lending. Saya mau lihat delinquency dari pinjaman tersebut. Saya lihat dari demografi customer-nya, saya mau lihat dari sebarannya sendiri. Saya bagi menjadi risk impact-nya. Ya, kita bikin kuadran di sini. Jadi berdasarkan jumlahnya dan risk yang kita identify, risk score dari customer tersebut kita bagi. Kita punya yang high risk dan impact. Ini yang perlu kita monitor sangat dekat karena risknya tinggi, resikonya tinggi. Apabila mereka default di loan-nya, itu akan impact-nya sangat tinggi ke liquidity yang kita punya di perusahaan ini. Ya, ada yang low risk karena memang mungkin tidak terlalu tinggi jumlahnya, ada yang no risk, ini yang di kuadran kiri bawah misalnya. Dan bukan hanya dari sisi financial saja, bisa dari operasi internal, misalnya data dari procurement ya, kalau dari tim finance, kita analisa internal, karena sekarang pasti hampir semua perusahaan sedang dalam proses cost cutting ya, kita coba minimalisir biaya yang kita keluarkan, kita memonitor lebih detail lagi dari masing-masing department, apakah kita punya spending tertentu yang di luar aturan, atau ada yang perlu kita audit lebih lanjut, ya ini dari tim training, dari tim services, yang dari tim HR, kita bisa lihat detailnya, sampai kalau kita membuat alarm, ya, alert, early warning system, kita mau keluarkan langsung daftar invoices yang misalnya berhasil di approve, tapi tidak ada yang officer ya, yang approve-nya, jadi approval prosesnya di luar dari operating procedure. Ya, kita mau keluarkan daftarnya, mau kita cek lebih lanjut yang mana yang kira-kira tidak seharusnya tidak lewat dari sistem finance ini ke depannya. Mungkin dari yang tim HR pasti ada juga, kita mau analisa dari pegawainya, kita lihat demografinya, kita lihat dari risk-nya sendiri. Mungkin di sesi pandemi seperti ini, berapa persen kira-kira pegawai yang akan di-impact dari krisis ini. Kita mau lihat resikonya, kita mau lihat seperti apa planning ke depan itu sendiri. Dari tim marketing, mungkin ada yang engagement di sosial media, kita mau lihat performance dari ads campaign yang kita miliki, kita mau lihat detailnya, tetap semua interaktif ya, saya bisa lihat campaign apa yang paling berhasil, sosial media platform mana yang paling tinggi jangkauannya, saya bisa lihat detailnya, saya klik juga saya bisa filter langsung ke data tersebut. Oke, nah ini kan contoh sebenarnya. Dari contoh sendiri sebenarnya ingin saya tekankan hari ini prosesnya seperti apa. Dari data mentah sampai ke dashboard yang sifatnya interaktif seperti yang saya tunjukkan di sini. Karena tadi seperti yang kita tekankan, poinnya Tableau adalah bisa digunakan oleh siapa saja. Ya, tidak perlu skill khusus, tidak perlu skill tertentu, saya bisa langsung menggunakan Tableau. Oke, nah di sini saya akan tunjukkan mungkin step by step ya, mungkin dari preparasi data dulu sampai ke data visualisasinya, dan terakhir saya akan tunjukkan proses untuk sharing ke rekan-rekan kolega di perusahaan tersebut. Oke, saya akan mulai dari sisi preparasi data. Ini menggunakan yang kita sebut Tableau Prep Builder. Ya, jadi ini platform pertama di Tableau, langsung saya akan demokan. Jadi contohnya saya punya sampel data di sini. Sampel datanya simpel aja, saya punya beberapa Excel, file Excel. Nah, kalau saya berikan contohnya, di sini ini data transaksi, tapi mungkin saya perlu cek dulu apakah ini datanya sudah bersih, apakah bisa langsung saya analisa, bisa tidak saya membuat dashboard atau laporan dari data mentah yang saya punya di sini.
Ya, jadi di sini datanya simple. Saya punya data transaksi mungkin untuk satu aplikasi atau satu banking industri tertentu. Contohnya berbagai variasi, tapi yang penting masing-masing baris di sini adalah satu transaksi untuk satu customer. Jadi mungkin customer ini dari Indonesia, Bangka Belitung, ada ID-nya. Untuk tahun 2018 dia membeli produk tertentu, mungkin dia meminjam atau dia sign up untuk asuransi tertentu, contohnya. Ya, jadi saya mau analisa data ini, data mentah, sekarang di Excel, tapi tidak terbatas di Excel saja saya tunjukkan, karena pada saat saya ingin koneksi data ke Tableau, kita punya banyak pilihan. Ya, apakah Bapak Ibu punya data di sifatnya file, ya, apakah di Excel atau di text file, formatnya TXT, CSV, atau mungkin yang sudah terbiasa dengan statistik, ya, platform statistik, kita juga bisa baca dari SAS, SPSS, R, itu kita bisa langsung input sebagai data juga ke Tableau untuk kita visualisasikan dan analisa. Yang formatnya database juga pasti ada, ya, mungkin dari rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah punya data warehouse atau punya database-nya di SQL, di Oracle, format-format lainnya, tidak masalah, Tableau seharusnya punya konektor ke data tersebut. Ya, Microsoft SQL, MySQL, sampai datanya sudah di cloud mungkin, Google BigQuery, atau Amazon Redshift, atau Alibaba Cloud ya, yang baru buka di Jakarta, itu bisa juga kita koneksikan langsung ke Tableau. Oke, saya akan contoh hari ini dari file Excel dulu. Jadi saya akan ambil file Excel yang tadi. Saya akan ambil lokasinya di sini dan saya akan load. Nah, fungsinya apa? Di Tableau Prep ini pertama kita mau analisa misalnya profil datanya. Apakah sudah bersih? Apakah perlu kita ubah sedikit? Apakah perlu kita restruktur datanya? Ini dengan mudah saya bisa lihat profilnya. Jadi sangat visual. Secara visual saya lihat ada dua elemen ya. Saya lihat profil datanya di bagian tengah ini. Dan saya lihat di sini ada data detail grid-nya. Jadi ini data tabel sesuai dengan apa yang saya drill down di sini. Jadi misalnya kalau saya lihat di sini dari tampilan sendiri ya. Mungkin saya ingin detail lebih lanjut ke elemen tertentu. Misalnya saya mau lihat yang industrinya khusus di advertising. Jadi saya klik di sini, otomatis dia akan relasikan ke kolom-kolom lain. Jadi misalnya saya mau analisa, saya mau lihat customer yang dari sektor konstruksi. Ya, saya klik di konstruksi, kalau saya lihat di Jakarta misalnya. Di Jakarta ada 18% transaksi yang terjadi di Jakarta itu berasal dari sektor konstruksi. Nah, tadi saya klik di sektor konstruksi itu kita bisa lihat profilnya melawan kolom-kolom lain yang ada di data ini. Ya, apabila diperlukan, kita bisa melakukan transformasi juga. Jadi kalau bisa dilihat di sini ada misalnya kita mau agregasi atau mau kita pivot, kita transpose istilahnya. Kalau di Excel, kita bisa join, kita VLOOKUP, kita gabungkan, union, sampai load script dari Python, dari R misalnya. Apabila ingin melakukan analisis tertentu, memungkinkan. Saya akan berikan contoh simple dulu mungkin untuk hari ini. Ya, jadi di sini kita bisa lihat misalnya dari kolom ini, state, provinsi. Ya. Tableau sendiri sebenarnya bisa memberikan rekomendasi. Jadi pada saat kita masukkan data ke Tableau, nah otomatis di sebelah kiri atas ini apabila Bapak Ibu melihat ada tombol yang sifatnya yang bentuknya seperti lampu di sini, saya bisa klik dan Tableau akan memberikan rekomendasi. Ya, jadi rekomendasinya di sini mungkin Tableau mengenali bahwa di data ini yang sifatnya provinsi ada beberapa yang tidak sesuai namanya. Ya, jadi di sini misalnya ada yang salah ketik, ada yang tanda seru, atau mungkin ada yang seharusnya Bangka Belitung ada dash-nya di tengah, Bangka strip Belitung. Kita bisa cek melawan dictionary-nya. Di sini ada kamusnya sendiri. Saya aplikasikan rekomendasi ini. Nah, Tableau akan mulai memberikan informasi ya. Oke, misalnya Aceh value-nya tidak sesuai dengan data role yang kita punya. Di sini Jakarta, mungkin ini spelling yang dulu ya pakai D dan J, jadi Jakarta Raya, harusnya Jakarta Raya, tidak pakai D di sini. Value-nya tidak sesuai. Rekomendasikan lagi oleh Tableau, saya klik lagi di rekomendasinya. Nah, saya bisa ganti langsung, kita bisa grouping secara otomatis dari Tableau dengan role yang sudah saya miliki. Di sini saya punya role tentang nama provinsi yang resmi ya. Jadi saya ubah nama ini sesuai dengan
nama resminya. Misalnya, kalau misalnya sudah cukup dekat spelling antara yang salah ketik ini dengan nama resminya. Nah, jadi saya aplikasikan di sini, terlihat di sini bahwa dari misalnya dari DKI Jakarta, dia akan gabungkan ya. Jadi DKI Jakarta ini mengandung dari Jakarta Raya, dari DKI Jakarta, sama tadi yang salah ketik kita gabungkan menjadi satu kategori. Ya, kalau misalnya yang seperti ini masih belum tertangkap, misalnya saya modifikasi juga, jadi tinggal double klik di sini, saya buang misalnya tanda serunya, nah, otomatis dia akan menggabung menjadi satu kategori juga. Ya, nah jadi contohnya singkat seperti itu. Ini dari satu sumber data, saya bisa masukkan sumber data selanjutnya juga, dan tidak harus dari sumber data tipenya sama ya. Misalnya saya mau gabungkan ini file Excel, saya mau gabungkan dengan data dari SQL atau dari database atau dari BigQuery. Ya, saya bisa langsung koneksikan ke data selanjutnya di sini. Misalnya saya punya tambah data selanjutnya dari segmen lain, dari misalnya dari yang retail customer di sini. Ya, saya coba transformasi sedikit. Saya lihat data profilnya. Nah, misalnya terlihat di sini kalau saya scroll down, wah kelihatannya ini entah kenapa dia digabung gitu datanya. Harusnya dia punya dua. Kita punya kategori, kemudian kita punya subkategori di belakangnya. Jadi kita perlu pisah. Ini satu kolom teks ini dari sistem dia digabung, tapi sebenarnya perlu kita pisah. Di sini ada kategori dan ada subkategori. Ya, jadi di sini bisa langsung saya pisahkan. Di sini transformasi langsung kita bisa split. Misalnya kita split datanya ini, kita custom split berdasarkan garisnya di sini. Kita ambil semua kolom, kita split. Jadi kita punya dua kolom baru di sini ya. Kita punya produk kategori dan di sini ada produk name ya. Dan bisa ubah namanya di sini produk kategori. Di sini misalnya produk name. Oke, jadi dia langsung akan transformasi data itu sendiri. Ini yang contoh simpelnya. Tapi nanti bisa kita pivot, bisa kita transpose. Nah, itu tergantung dari kebutuhan data itu sendiri. Kita gabungkan, misalnya dari dua sumber ini kita gabungkan menjadi satu stream data. Saya tambahkan lagi data selanjutnya yang tentang late payment, misalnya saya ambil data text file. Data selanjutnya ini late payment, jadi saya mau lihat dari customer ini yang mana yang pembayarannya terlambat, gitu ya. Saya di sini ada detailnya. Kalau kita bisa lihat, contohnya simple aja. Di sini kita punya order ID dan kita punya status, apakah dia terlambat atau tidak. Nah, kita gabungkan langsung. Juga otomatis Tableau akan mencoba mendeteksi apakah kita punya penghubung antara dua data ini. Ya, dengan data transaksi, dengan data late payment tadi, oke, Tableau menemukan kita punya order ID yang bisa kita gunakan untuk menyambung dua data ini. Jadi kita gunakan langsung. Misal kita mau ambil datanya dari semua yang dari union ini, kita bisa profilnya 18.000 baris dari union pertama, ada 3.000 baris dari data late payment tadi. Ya, dan nanti mungkin hasilnya bisa kita agregasikan lagi, mungkin kalau terlalu detail bisa kita transpose, bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, nah asumsinya ini datanya sudah bersih. Sekarang saya mau analisa, seperti apa proses analisa dan visualisasinya di Tableau. Karena ini kan masih proses pembersihan datanya dulu. Ya, apabila kita langsung sekarang kita buka di Tableau Desktop, di sini ya, jadi dari data yang sudah saya bersihkan tadi, saya buka di Tableau Desktop untuk melihat detailnya. Nah, dan saya bisa langsung visualisasikan melalui drag and drop. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, kita sudah buka di Tableau Desktop. Sebenarnya konsepnya sama di Tableau Desktop juga. Apabila nanti Bapak Ibu tidak perlu menggunakan Tableau Prep-nya tadi ya. Mungkin sudah ada datanya di database, kita bisa langsung koneksikan juga. Di sini mungkin kita skip Tableau Prep-nya, tidak perlu pakai Tableau Prep dulu karena sudah ada data warehouse. Langsung saja kita buka Tableau Desktop, kita koneksikan ke SQL Server misalnya, atau kita koneksikan ke database Oracle misalnya. Ya, kita akan masuk ke sana dan langsung analisa data di sini di sifatnya drag and drop.
Nah, jadi di sini Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, saya punya daftar kolom-kolom dari data tadi yang sudah saya bersihkan. Dan apabila ingin menciptakan analisa atau ingin melihat visualisasi tertentu, tinggal kita drag and drop ke tampilan di sini. Ya, misalnya saya mau lihat berdasarkan line of business, saya drag and drop. Kita punya 2 line of business, ada corporate dan retail. Kita bisa bagi berdasarkan tadi ada kategori. Kita bisa bagi berdasarkan nama produknya sendiri. Dan misalnya kita tampilkan berdasarkan revenue dulu deh ya. Kita punya revenue untuk melihat informasinya. Jadi kita punya revenue berdasarkan masing-masing produk. Dan apabila kita ingin tabel untuk rekomendasi ini, rekomendasi secara visual, bisa langsung saya drag and drop juga, misalnya kolom profit. Ya, jadi saya drag and drop langsung kolom profitnya terlihat di sini. Tabelnya sebenarnya menciptakan rekomendasi. Ya, tulisannya show me di sini. Jadi kita bertanya kepada tabelnya. Coba tunjukkan kepada saya cara yang terbaik untuk visualisasi data-data ini. Sekarang saya punya data revenue untuk pendapatan. Misalnya mau saya korelasikan dengan data profit. Nah, ya, begitu saya letakkan di show me ini, otomatis tabelnya akan menampilkan elemen tertentu. Sekarang kita menggunakan warna. Tadi mungkin di dashboard contoh awal sudah saya berikan beberapa contohnya. Ya. Jadi di sini yang warnanya biru berarti profitnya tinggi. Ini produk yang untung tinggi. Sementara yang merugi itu yang warnanya oranye. Jadi kelihatan di sini mortgage di sini. Jadi pinjaman rumah ini paling banyak usernya yang default atau paling banyak user atau customernya yang pembayarannya telat, loan-nya di default sehingga kita merugi di segmen tersebut. Ini di mortgage. Ya, kalau misalnya kita mau lakukan analisa lagi, misalnya analisa sebaran customer yang kita punya. Kita punya data di sini ada negaranya. Ini semua di Indonesia customer-nya. Saya lihat sebarannya berdasarkan provinsi, misalnya. Nah, jadi saya punya titik-titik di sini di petanya untuk menunjukkan lokasi di mana perusahaan ini memiliki customer. Dan saya langsung tarik misalnya profit juga ke warnanya untuk melihat sebarannya. Nah, jadi berdasarkan profit yang paling tinggi, profitnya mungkin sesuai ekspektasi juga di sekitar Pulau Jawa, karena mungkin lebih banyak juga customer-nya yang di lokasi ini. Nah, apabila nanti ingin kita gabungkan secara visual, secara interaktif, seperti yang saya tunjukkan tadi di awal, bisa saja saya ambil yang kita sebut dashboard di sini. Ya, tinggal kita drag and drop, sama juga kita drag and drop petanya, kita drag and drop produknya misalnya. Nah, tinggal klik di peta ini. Mungkin saya mau lihat detailnya untuk yang di Jawa Timur. Ya, saya klik di peta Jawa Timur. Nah, ini daftar produk-produk yang kita miliki untuk customer di Jawa Timur. Ini untuk yang di Kalimantan Barat. Ini untuk yang di Pulau Sumatera, contohnya. Jadi mudah sekali, kita tinggal drag and drop, kita tarik-tarik datanya sesuai dengan kebutuhan analisa, kita gabungkan menjadi sebuah dashboard, dan ke depannya tinggal kita gunakan sebagai filter. Ya, saya mau lihat yang mortgage ini yang paling bermasalah di lokasi mana. Saya klik di mortgage. Kelihatannya tidak tersambung di sini. Mungkin hanya untuk yang di, kita hanya punya data lokasi untuk yang di sisi corporate di sini. Ya, sama bisa kita klik di produk ini dan kita lihat sebarannya di seluruh Indonesia. Misalnya. Sampai dari analisa sendiri, ini analisa yang simple, sifatnya drag and drop, ini masih deskriptif, kita hanya menampilkan data yang kita miliki sebagai visual, nah kita bisa extend lebih jauh. Jadi misalnya apabila kita ingin menciptakan analisa ke depan, ya mungkin saya tampilkan di sini untuk tampilan waktu. Jadi saya punya revenue, saya bagikan berdasarkan reporting date, misalnya. Jadi saya punya, di sini kelihatan saya punya 4 tahun data, 2015 sampai ke 2019. Nah, saya punya 5 tahun, mungkin saya pecahkan per bulan sekarang. Jadi saya punya data dari di sini bulan Desember 2015 sampai ke Desember 2019. Nah, saya ingin tahu di sini, mungkin secara tampilan ini, ada beberapa bulan di mana kita sangat tinggi atau sangat rendah revenue-nya. Nah, kita ingin cari tahu
Alasannya kenapa? Apakah ada elemen tertentu, apakah ada produk tertentu, atau mungkin ada beberapa customer yang sangat tinggi nilainya di bulan-bulan ini. Saya bisa langsung klik, misalnya di sini ya, bulan Agustus 2016, revenue cukup tinggi dibandingkan bulan-bulan lain. Tinggal klik, dan di sini kita punya fitur yang kita sebut explain data. Ya, ini tadi dijelaskan di awal oleh Pak Randy. Ini machine learning assisted. Jadi assisted berdasarkan machine learning, model machine learning. Ya, kita cari berdasarkan observasi ini yang lebih tinggi, Tableau akan melakukan analisa melawan semua kolom-kolom yang lain yang dimiliki. Jadi di sini kita bisa bandingkan yang dijelaskan oleh Tableau. Oke, jumlah revenue lebih tinggi dari yang kita harapkan. Ya, bagus. Karena berdasarkan rata-rata misalnya lebih tinggi dari rata-ratanya. Nah, mungkin ada beberapa penyebabnya. Di sini yang kita temukan ada beberapa outlier yang angkanya sangat tinggi. Jadi di sini kita punya 5 transaksi untuk bulan Agustus ini. Jadi bulan Agustus ada 400 transaksi, tapi ada 5 yang nilainya tinggi sekali, sehingga dia mendorong angka bulan Agustus ini jauh lebih tinggi dari rata-ratanya. Ya, kita bisa lihat detailnya di sini apabila diperlukan, ada 5 customer, 5 lokasi tertentu. Kita bisa lihat sebarannya di sini, ini 5 yang paling tinggi di distribusinya. Ya, apabila diperlukan, saya tinggal menggunakan data ini, 5 customer ini, transaksinya, saya bisa ekspor, saya bisa keluarkan, dan misalnya saya kirim ke manajer di lokasi tersebut, atau manajer di produk tersebut. Ya, jadi saya bisa drill down dari level visual, seperti ini. Dari dashboard saya klik untuk filter, klik filter. Apabila diperlukan, saya bisa langsung juga klik dan tampilkan data mentahnya. Ya, khusus untuk yang saya filter di sini, saya mau lihat transaksinya, oke, hanya ada 1 di sini, mungkin saya ekspor, atau yang ada di sini, saya klik, saya ekspor, saya kirim ke manajer di lokasi tersebut, misalnya. Ya, jadi sangat variatif sebenarnya. Dari tampilan ini sampai misalnya ingin menampilkan prediksi ke depan, forecasting, ya kita punya analitik di sini drag and drop. Jadi dari rekan-rekan Bapak Ibu tidak perlu tahu caranya misalnya untuk modeling statistik. Ya dari trend line, ini regresi linear, regresi eksponensial, polinomial, tidak perlu tahu cara menulis statistiknya. Ya dari Tableau otomatis kita akan komputasi dari regresi ini. Jadi kita lihat apakah trennya naik, apakah trennya turun, seperti apa tren secara statistiknya, sampai misalnya apabila ingin kita forecasting, ya forecasting itu prediksi ke depan berdasarkan data historical, apakah bisa saya lihat prediksinya ke depan secara statistik. Ya, kalau di sini datanya data randomized, jadi kelihatannya garisnya lurus, tapi bisa saya ubah sedikit. Forecast-nya di sini ada forecast option. Misalnya saya ubah modelnya sendiri dari trend, dari seasonality, saya bisa ubah untuk melihat forecast-nya. Jadi kita punya 2 ya. Di sini kita punya parameter untuk trend. Trend itu apakah dia naik atau apakah dia turun. Kita juga punya seasonality, musimannya. Jadi mungkin secara data historical, revenue selalu lebih tinggi di bulan Oktober, November, Desember. Karena itu di akhir tahun. Ya, ada banyak kebutuhan orang-orang di akhir tahun dibandingkan di awal tahun. Itu bisa digunakan juga di prediksi yang kita miliki di sini. Oke, sampai terakhirnya nanti kalau kita gabungkan lagi data ini, prediksinya, kita bawa masuk ke dashboard, sekarang ada elemen baru. Ya, jadi kalau saya klik di lokasi tertentu, di lokasi ini bukan hanya menampilkan detail produk, dia menampilkan detail waktunya juga, berdasarkan prediksi khusus untuk lokasi tersebut. Ya, jadi sangat interaktif, sangat memudahkan user dari eksplorasi data, dari drill down ke datanya. Dan kalau Bapak Ibu lihat dari awal sampai akhir, dari mulai data yang di Excel tadi sampai data visual seperti ini, tidak ada scripting dan tidak ada coding. Dan sebagian besar saya tinggal drag and drop secara visual saya belajar. Mungkin apabila yang ingin belajar Tableau, saya belajar langsung tentang user interface-nya di sini. Ya, apa yang saya drag and drop, apa yang saya bawa ke kolom, apa yang saya bawa ke row, apa yang saya bawa ke color text size, misalnya. Nah, apabila sudah selesai, data ini apabila sudah selesai diciptakan,
Nah, bisa langsung kita publikasikan ke server. Jadi mungkin dari tim analis atau tim bisnis sudah menciptakan dashboard ini, ya tidak perlu tim IT, tidak perlu tim yang jago komputer, yang jago scripting coding, siapa saja bisa. Nah, kita coba publikasikan karena kita mau berikan laporan ini ke direktur Indonesia misalnya, atau direktur Jawa Barat, atau direktur manajemen. Ya, jadi saya bisa langsung publikasikan. Nah, setelah kita publikasikan ke Tableau server, saya coba login dulu di sini. Setelah saya publikasikan, dashboard interaktif ini nanti bisa langsung dikonsumsi di browser masing-masing. Kita bisa konsumsi di browser, bisa di mobile application, ya di mana saja. Jadi begitu kita lihat di sini, contohnya, saya akan publikasikan dashboard ini. Oke, saya perlu tutup dulu datanya sebentar ya. Saya coba ekstrak dulu di sini. Dan saya akan publikasikan dashboard-nya. Oke, setelah kita publikasikan, nah dari sini kita pindah dari aplikasi yang kita install di komputer, langsung ke browser, seperti yang saya tunjukkan tadi. Jadi nanti dari rekan-rekan Bapak Ibu yang perlu melihat dashboard-nya, yang perlu drill down, tinggal kirim URL ini, saya kirim alamatnya, mereka perlu login pastinya untuk keamanan dari datanya sendiri, tapi mereka bisa langsung berinteraksi di dashboard ini. Formatnya sama, ya, kalau saya klik di lokasi tertentu, atau saya klik di produk tertentu, dia akan drill down langsung sesuai dengan yang kita sudah setup di sisi desktop tadi. Ya, ini langsung di Google Chrome browser saya. Nah, apa yang bisa dilakukan di sini? Jadi misalnya dari pengguna sendiri, mungkin dari level director-nya, saya mau tracking, ya, saya mau tracking revenue di sini, saya bisa ciptakan yang kita sebut alert. Jadi kita membuat alert, kita bisa membuat warning apabila misalnya revenue-nya turun di bawah angka tertentu. Ya, bisa turun di bawah 5 juta untuk minggu ini, saya bisa create alert. Nah, nanti apabila datanya real time, ya mungkin datanya dari database langsung real time, Tableau-nya akan melihat data terakhir apabila dia naik ke atas atau ke bawah dari threshold ini, sesuai dengan kondisi yang sudah ditentukan. Ya, apa kita mau set alert-nya lebih tinggi atau lebih rendah, dia otomatis akan mengirimkan notifikasi ke user-user yang saya tentukan di sini. Nah, jadi bukan hanya melihat data yang sifatnya historical ke belakang, saya juga bisa menciptakan data yang sifatnya real time, analisa yang real time. Sampai tadi ada forecasting, di sini saya bisa menciptakan warning atau alert apabila misalnya ada customer komplain yang lebih tinggi dari, saya menerima lebih dari 20 komplain hari ini. Saya mau langsung menerima notifikasi. Atau misalnya hari ini ada 10 klaim di kategori tertentu. Ya, saya mau menerima notifikasi juga bisa kita setup di sini. Oke, dan untuk interaksi lainnya bisa misalnya kita komentar langsung di dalam dashboard ini. Ya, saya mau melihat detail. Oke, mungkin kita lihat di Pulau Jawa Barat. Saya mau lebih tekankan ke trade finance. Ya, saya menemukan ada anomali di sini. Saya mau memberitahu untuk user lain. Saya bisa tag user, add mention. Ya, misalnya kita cari tahu, take a look at this misalnya. Saya attach screenshot-nya atau snapshot-nya. Nah, ini sifatnya seperti sosial media malah ya. Jadi kita lihat di sini ada komentarnya. Pada saat user tersebut masuk ke dashboard ini, dia bisa klik langsung di preview ini dan kita lihat detailnya. Jadi pada saat saya drill down, saya melihat di Jawa Barat dengan produk trade finance. Ini yang perlu kita telusuri lebih lanjut. Dan bisa langsung kita jawab di sesi komentar di bawah ini. Contohnya. Oke, jadi ini dari Tableau Server. Kita sudah tampilkan 3 sisi dari Tableau Prep. Yang pertama, ya ini untuk preparasi datanya. Dari data mentah yang mungkin belum terlalu bersih, kita gabungkan, kita apply transformasinya di sini. Kemudian kita sudah tampilkan juga di sisi Tableau Desktop. Berdasarkan data tadi, kita buat beberapa visual, dan visual-visual ini nantinya akan kita publikasikan ke server,
dan user-user lain tidak perlu install aplikasi apa-apa, mereka bisa langsung buka dari browsernya masing-masing di sini. Oke, jadi itu 3 platform utama di Tableau, preparasi data, visualisasi data, dan ini untuk sharing dan kolaborasi, untuk berbagi dan kolaborasi di organisasinya masing-masing. Selanjutnya, karena mungkin aplikasi ini bukan hanya untuk internal, ya bisa untuk eksternal juga, mungkin dari rekan-rekan yang ingin menampilkan analisa ke customer-nya, ya ke klien. Mungkin tadi mungkin ada yang dari sisi fintech, micro lending, saya mau tampilkan data analisa ini, atau mungkin yang asuransi peer-to-peer, saya mau tampilkan analisanya ke masing-masing merchant atau ke masing-masing policy holder yang saya miliki di aplikasinya. Bisa saja hasil Tableau ini kita embed ke platformnya masing-masing. Ya, saya berikan contoh di sini misalnya dari organisasinya, mungkin ini organisasi contoh, kita punya website untuk financial service. Nah, dari kliennya, klien Bapak Ibu akan sign in ke sini, ada username-nya. Nah, di dalam sini kita bisa lihat ada elemen Tableau-nya, ya karena ini kan aplikasi masing-masing. Platform masing-masing, mungkin web portal. Ada widgetnya, ada kalender, tapi kita juga punya elemen dashboard yang kita embed dari Tableau. Ya, untuk analisanya sendiri, misalnya kita mau lihat dari asset summary, dari analisis stock equity-nya, mobile view, ya kita bisa klik langsung. Nah, bagian visualisasi ini dari Tableau. Ya, sementara desain ini lebih dari masing-masing organisasi punya web portal sendiri atau punya aplikasi sendiri. Oke, tetap interaktif, saya bisa klik untuk drill down, klik untuk drill down, itu tergantung dari kebutuhan nanti yang akan ditampilkan apa ke klien masing-masing di depan. Oke, jadi ini beberapa contoh penggunaan Tableau, bisa mulai dari mungkin dari rekan-rekan yang lebih fokusnya ke preparasi datanya untuk memastikan datanya sudah bersih, datanya sudah terintegrated dari beberapa sumber, kita gabungkan menjadi satu sumber data. Mungkin ada beberapa rekan-rekan Bapak Ibu yang fokusnya lebih ke analisanya, ke visualisasinya. Yaitu akan menggunakan Tableau desktop, sampai mungkin di Tableau server untuk berbagi entah ke rekan internal di perusahaan atau sampai ke klien eksternal. Ya, aplikasinya tidak terbatas menggunakan Tableau. Asal ada kebutuhan untuk data, kebutuhan untuk analisa, kebutuhan untuk visualisasi, biasanya bisa menggunakan Tableau untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, sebelum saya pas balik ke Randy, untuk penutupnya, mungkin saya berbagi beberapa resource lagi, karena tadi ada banyak pertanyaan bagaimana kita belajar tentang Tableau, kita mencari informasi lebih lanjut di Tableau. Ya, pastinya bisa langsung kontak tim dari Metrodata atau tim dari Tableau sendiri, ada kontaknya yang sudah kita berikan di chat box. Tapi juga apabila ingin lihat resources, ya kita bisa lihat langsung di misalnya di website. Tadi di website, kalau Bapak Ibu ke bagian learning, di sini ke resources, dan ke bagian learning kita bisa belajar tentang Tableau. Ya, di sini kita punya video, kita punya webinar, kita punya classroom online, dan hampir semuanya gratis. Ya, untuk tampilan-tampilan video ini, misalnya saya mau belajar lebih lanjut tentang kalkulasi, tentang mapping. Sebenarnya di sini ada segmen 1 jam lebih detail tentang kalkulasi. Di sini kita punya mapping, ada tentang dashboarding, ada tentang visual. Kita punya elemen-elemen training di sini. Dan semuanya gratis, tidak perlu license dulu untuk akses platform ini. Untuk Bapak Ibu yang mungkin lebih istilahnya lebih tertarik ke sisi visualisasi, bisa juga ke platform Tableau public-nya yang kita punya. Jadi bisa dibilang ini YouTube untuk visualisasi, ya kita punya contoh banyak untuk financial service. Jadi di sini ada beberapa banyak contoh untuk loan, untuk delinquency, untuk customer insight, misalnya ada beberapa contoh just sebagai referensi. Bisa buat profil sendiri juga, karena di masa pandemi ini kan istilahnya kita mau pick up skill baru, ya mungkin ini lebih ke personal reason, alasan personal, saya bisa buat profil di public ini, misalnya saya punya profil, kita bisa bikin resume di Tableau, karena aplikasinya benar-benar tidak terbatas, ya saya bisa buat resume di Tableau. Jadi yang mungkin biasa resume sifatnya teks kan di PDF atau di Microsoft Word, saya bisa buat resume secara visual. Di sini ya ada skill set yang saya miliki di sini, ada pengalamannya di perusahaan mana,
sertifikasi apa yang saya punya. Jadi istilahnya untuk menampilkan bahwa kita punya portfolio sendiri, data skill tertentu ya mungkin sebagian besar orang belum punya. Kita punya data skill tentang visualisasi, kita punya data skill tentang desain juga di sini. Lumayan karena saya letakkan di LinkedIn, udah sekitar 3.000 view, ya orang-orang bisa lihat juga di sini karena ini public example untuk tab public ini. Oke, jadi ini khusus untuk data public ya, bukan untuk data privat. Karena untuk data yang sifatnya rahasia, konfidensial, itu kita punya model subscription, model langganan untuk produk-produk Tableau yang kita sebutkan tadi. Ya, jadi Tableau desktop, Tableau server, Tableau prep, ini modelnya langganan. Tapi untuk data yang sifatnya umum, public, kita punya Tableau public platform juga di sini. Oke, dengan demikian mungkin saya kembalikan presentasinya ke Pak Randy untuk sesi penutupnya di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rudi. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi kuis. Sebelum akhirnya nanti saya akan menjelaskan sedikit terkait dari license dan juga promo dari metrodata itu sendiri. Untuk kuis mungkin bisa dimulai saja, nanti akan dibawakan oleh Bu Violen atau Bu Susanti. Dengan saya. Oh ya, Bu Susanti silakan Bu untuk kuisnya. Untuk kuisnya. Coba saya. Ini saya share screen, apakah muncul? Oke, muncul Bu. Oke, mohon tunggu sebentar untuk linknya. Oke. Oke, sebagai tambahan sambil menunggu Ibu Susanti, jadi di sini kita mengadakan door prize kecil-kecilan lah untuk Bapak Ibu yang telah mau meluangkan waktu hadir di webinar kami, di mana door prize-nya itu terbagi dua, yaitu untuk top 5 quiz winner-nya akan mendapatkan 1 unit creator license selama 1 bulan. Lalu untuk top 8-nya, untuk posisi 6 sampai 8 akan mendapatkan kaos atau t-shirt dari Tableau Official. Jadi nanti apabila Bapak Ibu termasuk ke dalam top 8, mohon berikan informasi lengkapnya ke Ibu Susanti ya, Bu Susanti ya. Iya, betul. Pemenangnya. Untuk kuisnya, mohon diisi sesuai dengan format, yaitu ada formatnya, nama, strip perusahaan. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum menggunakan formatnya, boleh diulang kembali, diklik lagi, link join-nya ada di kolom chat, atau menggunakan enter kode join ini, lalu nanti tetap sesuai formatnya, yaitu nama, strip perusahaan, atau perusahaan strip namanya ya Bapak Ibu, supaya gampang untuk di data. Jadi pokoknya untuk Bapak Ibu yang belum sesuai format, saya ulang kembali, boleh diulang kembali. Untuk join sesuai dengan format, yaitu nama, strip, perusahaannya. Jadi misalnya Bapak Afif, boleh diulang kembali Bapak. Misalnya Bapak Afif Pratama, strip perusahaannya dari mana, gitu. Oke, Bapak Ibu ada yang kesulitan join, Bapak Ibu mungkin bisa kami bantu. Silakan diketik di chat box apabila ada kesulitan Bapak Ibu. Sudah 43 orang yang join, 44. Mungkin kita tunggu di 3:20, 1 menit lagi kita start untuk kuisnya.
Sepertinya sudah pada join, udah banyak juga yang join. Kita start aja ya Bapak untuk kuisnya. Jadi kalau misal Bapak Ibu yang masih belum join, terus kuisnya sudah berlangsung, tetap bisa join sambil menunggu teman-teman juga yang lainnya untuk mengerjakan kuisnya gitu. Oke, kita start dari sekarang. Sudah ada beberapa orang yang kuisnya. Posisi pertama ada Sila dari Express, ada Bapak Budi, ada Bapak Wahyu, juara di posisi ketiga. Untuk Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan kuisnya, boleh dibantu untuk mohon mengisi feedback form yang ada di kolom chat, di-share ke teman saya yang lain, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain untuk mengerjakan kuis. Saya tunggu 2 menit lagi di jam 3:05. Mungkin akan kita stop untuk kuisnya. Oke, kita tunggu sampai jam 15.25 ya, Bu Susanti ya. Iya, betul. Oke. Belum tergeser juga di posisi pertama masih ada Ibu Sinta Dwida dari C Express. Ya, di posisi kedua ada Bapak Budi dari Sadana. Dan di posisi ketiga ada Bapak Wahyu dari PPLI. Kita lihat ada banyak juga yang selesai. Kita tunggu 1 menit lagi.
Oke, sudah jam 3:25. Udah boleh kita end aja untuk kuisnya. Masih ada, kita tunggu bentar lagi deh. Soalnya masih ada banyak yang mengerjakan suaranya. Mungkin sudah kita akhiri untuk game kuisnya. Sekarang. Oke, selamat buat Pak. Oh, jadinya Pak Jin dari Iya, PT naik. Sadana. Pak Jin, Oke. Ibu Jin S dari Sadana, Bapak Oke. Aji dari LTL, dan Ibu Sinta Dwida dari G Express. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mengisi kuis. Sesuai dengan yang telah saya sampaikan, untuk top 5 akan diberikan 1 unit license creator selama sebulan. Jadi free untuk coba-coba tablunya, lalu untuk posisi 6 sampai 8 nanti secara personal akan dikirimkan t-shirt official dari Tablu. Jadi nanti mohon tinggalkan feedback supaya dapat kami hubungi dan kami tanyakan untuk hal lengkapnya. Oke, mungkin saya boleh closing sedikit ya Bu Susanti ya sebelum kita closing ya. Boleh, silakan saya kembalikan ke Bapak. Oke, Bapak Ibu, walaupun sudah hampir 3:30 ya, ini izinkan saya untuk meng-share sedikit saja informasi terkait licensing dan juga promo dari Metrodata. Nah, mungkin tadi ada Bapak atau Ibu ya yang menanyakan perihal license. Jadi Tableau itu memiliki 3 tipe license. Ada creator, explorer, dan juga viewer. Di mana yang mandatory adalah yang creator. Kenapa seperti itu? Karena creator adalah license kalau bahasa mudahnya itu bisa kita bilang seperti super admin, Pak. Jadi super admin Bapak atau Ibu, jadi dia bisa untuk aktivasi Tableau server atau Tableau server online, lalu bisa untuk aktivasi Tableau desktop, yaitu platform on-premise-nya si Tableau yang tadi dicontohkan sudah didemokan oleh Pak Rudi. Lalu ada juga untuk aktivasi Tableau Prep Builder-nya, karena dua platform ini, Prep Builder dan desktop, memang harus di yang versi offline-nya atau on-premise-nya. Nah, itulah keuntungan pakai Tableau juga. Kenapa? Karena Tableau server tidak memiliki license terpisah, cukup menggunakan creator. Nah, untuk explorer dan viewer itu memang kapasitasnya itu hanya bisa mengakses ke Tableau servernya, tapi mereka memiliki privilege yang berbeda, yaitu explorer itu hanya dapat membuat visualisasi saja, tapi melalui Tableau server secara web based. Nah, datanya dari mana? Datanya nanti tentunya akan disiapkan sebelumnya oleh user yang memiliki license creator. Nah, lalu untuk viewer sesuai dengan namanya, viewer itu hanya bisa melihat dashboard yang telah dibuat oleh user yang memiliki license explorer maupun creator. Nah, untuk harganya sendiri, creator itu tidak ada perbedaan, itu flat $840 per user per license. Nah, untuk explorer maupun viewer itu ada 3 license. Ada server, online, dan embedded. Embedded ini adalah jenis license baru, nanti Pak Ronaldo yang akan bantu jelaskan. Jadi server ini harga yang server itu apabila Bapak Ibu memutuskan untuk mengimplementasi atau mendeploy Tableau servernya di on-premise, secara on-premise, atau menggunakan cloud, tapi cloud yang public, mungkin seperti AWS, Azure, atau semacamnya. Nah, untuk yang license online, itu artinya Bapak akan menggunakan environment Tableau server online atau Tableau server yang di-host oleh Tableau. Jadi Bapak membayar secara SaaS atau software as a service. Nah, untuk embedded ini mungkin akan dibantu secara singkat oleh Pak Ronaldo. Mungkin Pak Ronaldo bisa bantu tolong dijelaskan sedikit, Pak Ronaldo. Ya, baik. Ya, embedded itu sebetulnya sama seperti yang di Tableau server. Jadi itu dilokasikan atau diinstal di on-premise server atau di private cloud seperti Ali Cloud,
Google Cloud atau AWS. Perbandingannya dari Tableau Server adalah embedded itu khusus untuk customer facing. Jadi seperti tadi yang dipertunjukkan dengan Rudy sewaktu demo tadi, di mana Tableau itu sebagai salah satu interface untuk menunjukkan visualisasi atau analytics dari platform organisasi masing-masing ke yang menghadap ke customer. Itulah penjelasan singkat untuk mengenai embedded analytics. Oke, terima kasih Pak Ronaldo. Nanti apabila Bapak Ibu masih ada yang bingung, mungkin bisa kontak kami untuk menjelaskan lebih lanjut. Oke, ini adalah license dari Tableau itu sendiri. Kemudian untuk promo dari Metrodata, kita memiliki namanya Metrodata Tableau Kickstart Promo, yang mana harganya secara rupiah itu sudah kita potong dengan diskon, jadi menjadi 64,7 juta, di mana Bapak Ibu sudah mendapatkan 7 user license. Yang didapatkan adalah license online, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi memikirkan infrastruktur. Lalu service dari kami, Bapak akan mendapatkan instalasi konfigurasi tentu sudah pasti, dan juga akan mendapatkan training dari kami. Nah, apabila Bapak Ibu ingin merubah license-nya dari online mau menjadi yang server atau on-prem, nanti bisa kita discuss lebih lanjut. Nah, lalu kemudian kedua adalah apabila Bapak Ibu sudah menjadi pengguna Salesforce di perusahaan Bapak Ibu, kami juga menyediakan paket promo Metrodata Embedded Tableau to Salesforce. Jadi kita mempersiapkan promo ini adalah, jadi Tableau itu sudah mempersiapkan beberapa dashboard yang secara spesifik dibuat untuk modul-modul Salesforce, di mana ada akun tracking, marketing leads, open pipeline, opportunity overview, opportunity tracking, dan top accounts. Nah, ini nanti apabila Bapak mengambil paket promo ini, secara otomatis 6 dashboard atau 6 analisis ini akan di-deploy menggunakan data Salesforce Bapak Ibu dan akan di-embed ke dalam Salesforce Bapak Ibu sekalian. Dan license yang didapatkan pun juga sama, license-nya ada 7 user menggunakan license Tableau online. Lalu kemudian kami juga ada paket promo juga bersama dengan Salesforce. Jadi apabila Bapak Ibu ingin membeli Salesforce dan ingin membeli Tableau, jadi Bapak belum menggunakan Salesforce dan menggunakan Tableau, itu Bapak Ibu juga bisa mengambil paket Salesforce Kickstart promo kami, di mana Bapak Ibu sudah mendapatkan 10 user Salesforce dan 7 user dari Tableau dengan harga cukup 318 juta untuk inisial project-nya. Dan subscription-nya untuk tahun pertama sudah kita diskon menjadi 218 juta. Itu promo dari kami, dan kami juga nanti di tanggal 7 sampai 9 Oktober mengadakan Tableau Conference, dan ini free. Nah, karena COVID, jadi tahun ini kita secara virtual. Dan Bapak Ibu bisa join. Bapak Ibu kalau misalkan ingin meng-capture atau mau scan QR code-nya bisa lakukan sekarang. Dan di mana di sini kita ada bintang tamu spesial, yaitu John Legend sebagai speaker kita. Betul ya Pak Ronaldo ya, speaker kita nanti John Legend salah satunya ya. Iya betul. Salah satu speakernya akan menjadi guest speakernya adalah dari John Legend. Dan tujuan sebetulnya dari Tableau Conference ini adalah an event di mana semua data antusias akan berkumpul dan sharing information yang mengenai bagaimana business intelligence telah membantu mereka, dan mereka juga akan memberikan contoh-contoh membangun visualisasi atau memberikan contoh bagaimana membangun visualisasi tersebut. Jadi dan balik, saya mau emphasize lagi dengan yang apa Pak Randy informasikan, biasanya Tableau Conference ini secara physical event itu diadakan di Amerika, dan untuk tiket untuk masuk itu biasanya ada biaya 2.000 USD. Tetapi oleh karena saat ini diadakan secara virtual, itu akan diberikan gratis untuk semua yang tertarik untuk mengikuti event ini. Jadi tinggal scan QR code-nya, mendaftar, dan nanti akan mendapatkan konfirmasi email setelah pendaftaran tersebut. Oke, terima kasih Pak Ronaldo. Ini semoga juga Bapak Ibu bisa tertarik dan penasaran isi konferensi seperti apa, bisa saja langsung join. Oke, selanjutnya halaman terakhir, please give us your feedback Pak Ibu.
Mohon berikan feedback-nya, karena feedback dari Bapak Ibu tentunya juga akan salah satu sebagai masukan untuk kami. Dan ini adalah halaman terakhir dari kami juga sekaligus penutup. Apabila Bapak Ibu ada ketertarikan lebih lanjut atau pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi Metrodata Tablu ke mail grup kami di tablu@metrodata.co.id atau bisa langsung ke Pak Ronaldo Robangsa selaku akun eksekutif dari Tablu Software, dan di sini sudah ada email dan juga phone WhatsApp-nya. Oke, saya Randy Anwar izin undur diri. Pak Ronaldo, Pak Rudi, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan, silakan. Ya, saya cuma mau menyampaikan terima kasih ya sekali lagi sudah bergabung dengan kami. Balik lagi ini hanya sebuah perkenalan Tablu dan memberikan informasi mengenai Business Intelligence Tool. Kedepannya apabila ada ketertarikan atau ada pertanyaan yang lebih lanjut, mohon jangan sungkan untuk hubungi kami. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekian webinar Tablu dari kami. Semoga bisa memberikan insight untuk Bapak Ibu dan semoga bisa informasi ini bisa membantu tools apa yang sebaiknya Bapak pilih, dan semoga Tablu adalah salah satu tools BI yang Bapak pilih tentunya. Oke, sekian dari kami. Selamat sore dan selamat bekerja. Terima kasih.